Assalamualaikum. Halaman yang ke-36. Halaman yang ke-36 dari silsilah perjumpaan kepada hari akhir adalah tentang asy-syafa'atul 'uzma atau syafaat. Syafa'atul 'uzma adalah syafaat yang dilakukan untuk para penduduk untuk padang mahsyar yang isinya adalah permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala menyegerakan hari keputusan. Dinamakan asy-syafa'atul 'uzma atau syafaat yang paling besar karena syafaat ini diperuntukkan Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi semua, semoga kita sehat selalu. Pagi Ibu. Pagi, Bu. Ada tugas baru tuh Bu. Aku baru buka nih. Astaga. Terus apa lagi? Praktik penelusuran informasi referensi. Lama. Udah dibagikan Pak Is? Enggak tahu nih, baru aku buka nih. Ini baru selesai, baru masuk nih. Kayaknya ya pagi Karena tadi jam 5, 6 tadi sebelum aku berangkat. Sekarang di tempatnya Pak Puji. Sebelum berangkat tadi belum ada. Iya sama Pak ini Pak Is. Subuh tadi belum ada jam 5-an. Memang belum. Baru aja ditampilin nih. Bagikan ke grup Pak Is. Ya Bu, aku buka dulu. Buka di Word karena dia file Word aja ini Bu. Oh, suruh menjawab pertanyaan nih. Ya udah aku bagikan di grup. Sudah saya bagikan di grup nih Bu.
Makasih Pak Is. Gagal, tunggu Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ketua. Pagi Pak, Sehat, gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah. Cuman suara Pak Ketua agak berubah itu. Apa kecapean itu? Aduh, sedikit Pak. Ini gara-gara kemarin doang nih. Yang disentuh jadi gitu. Wah, itu mah gawat. Gayamu dek. Gaya lu. Kalau urusan sentuh menyentuh nih, Om yang ahlinya deh. Untuk sementara Pak Ketua nggak bisa bilang apa-apa. Ketua angkat bendera putih Pak Dede. Iya. Pak Is, Ya Bu. kita mau pergi lagi. Iya. Ini aja janjian hari ini ke Pak Puji tempatnya. Dia tinggalin kita lagi berdua nih Bu. Tega banget tuh Pak Mukti tuh. Insya Allah Pak, habis kerjaan ini saya meluncur Pak. Kalau selesai siang. Oh gitu. Dedek orang dirinya sendiri aja sama aja dek. Ya. Gimana Pak? Apa? Ini sudah sarapan semuanya. Pak Dede, sarapan dulu. Ngeteh Bang. Aduh. Pak Mukti nih, iya. Selamat pagi semua, selamat pagi. Pagi Pak Iwan. Sehat semua, sehat. Alhamdulillah sehat Pak. Pagi tadi cuma mengingatkan. Mungkin baru terlambat dia lihatnya Pak. SNK itu sih ada nawa tuh. Abu SNK ada diklaim aku sakit agak apa itu kecelakaan. Hah? Abu SNK? Ibu tugasnya ada di WA grup ya. Kecelakaan, rumah sakit kan tadi SNK lapor polisi ya serah aja nanggung. Kita kan sing nawa saya banyak pendidik itu kan. Bapak Ibu, sebelum pemateri masuk tuh, itu tugasnya loh, aku share itu. Bisa diperhatiin. Iya Pak Ketua. Mau diisi bareng-bareng lagi Pak. Sabar, bukan tempatnya, cuma nyampein. Cuman tanggalnya sampai tanggal 22 kan Pak Ketua? Iya. Oke, siap. Nur nggak ini sabaran banget sih jadi orang. Nafsu tinggi Pak. Itu ajarannya Pak Dede Siapa sendiri putih-putih tuh, Dede itu? gemes. Nggak sabaran jadi. Iya, udah main ini aja. Main sapu bersih aja. Ayo ngopi. Monggo ngopi Pak. Pak Is ngopi. Ngopi nih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu Is. Lu kacamata aku kemana ini malah nggak ada. Jam setengah siang. Nanti yang ada. Jam siang. Jenengan suaranya. Ini tanggal sudah.
kacamata tak taruh mana ini? Pak Is, cariin tuh Pak Is. Kacamata hilang, kaca spion pakai. Kacamata kuda. Bantuin Pak Iwan, jangan ngedekin aja. Curiganya tadi malam ketinggalan di tempat aku tuh, Bu. Iya. Cepat-cepat itu cepat-cepat. Nah, kacamata ditinggal, kotaknya aja dibawa, kacamatanya ditinggal. Bener, kotaknya doang nih. Tahu aja Pak. Pak Iwan tahu persis ya. Ya kan di, Iwan, Bu. kan di tempat saya ketinggalan kacamatanya, Bu. Oh Ya. gitu. Ini dia, ini dia nih tuh. Pak, kacamataku kok ketinggalan yang dia. Lambo. Ah. Apanya Mukti. kacamata yang dia? Siap, Kalau jadi ketiduran tuh, lihat pulau yang aku Video tampilkan di call. WA tuh. Mau Siap. mancing, mau Apa apa tuh. di kabupaten ya Pak? Lisa Kota Abang. Madia, Pak, kita Lisa nih. Abang, oh, cilik oh. Saya Kota Madia, Pak. Karena Bisa provinsi Abang, itu berada di wilayah saya, Pak. Mantap. Siap. Nek ketinggalan nenggone Ivik nunung apa ning ndi po? Ah, Ojo ngapusi. Iya, oh iya, apa ngapusin Pak Yu. prime abang. Abang. Kirim kuiram tuh. Cilik. Aha. Nek nenggone wingi kan aku ning kamar ya. Ibu Indah Tangerang mana Indah? Ibu Indah Tangerang kok nggak kelihatan, nggak muncul. Bukan. Bu Is kayaknya punya optik nih, kacamata banyak banget. Diperlihatkan satu-satu, bukan itu. Wah, memang optik kacamata dia nih. Bisa kaca spion dipakai nanti. Bapak Kencana, gimana kabarnya Pak Kencana? Siap, alhamdulillah sehat Pak Ketua. Alhamdulillah. No, pemateri kita Ibu siapa tuh tanya Pak Kencana. Kan Ya. nggak tahu nama depannya Pak Kencana. Dia cuma nanyanya, Pak Muhammad ada nggak? Muhammad selama ini aku ngeliat di Zoom ini nggak pernah lihat nama Muhammad nih. Yang mana? Ya itu nama di daerah itu. Nama saya asli memang Muhammad Kencana, cuman waktu nulis di ijazah cuman Kencana ditulis oleh kepala Pantesan, sekolahnya. Pak. Ibu nanya, saya bilang nggak ada pun. Tanya teman-teman nggak ada semua. Wah ini gawat. Punya usut Pak Muhammad Kencana nih. Udah nyampein ke Ibu. Mohon maaf Oke, thank you. Sama-sama Pak. Ya. Iya. Oke, kasih ya. Ya. Assalamualaikum. Ya, Bu. Ini tugas apa ya Pak ini Pak Ketua? Itu tugas layanan perpustakaan yang materi kita hari ini, Bu. Sebentar penjelasannya baru kita nanyain langsung. Ya. Karena kayak artis strike forward itu apa lagi, soleh dalam bahasa Inggris. Ini layanan perpustakaan model gimana nih? Soleh dalam bahasa Inggris. Apa nyari buku? Ini apa kita disuruh nyari buku atau gimana nih? Aku juga belum ngerti nih. Kalau menurut Nuri, kalau melihat Enggak, Pak. Itu kan apa? Kita mencari ini misalnya ikhlas Referensi kamus, misalnya kamusnya online, kita cantumkan kita dari kamus online, atau misalnya ada kamus Katalognya gitu. enggak ininya Pak, judul biasanya ya. Seperti kita ini loh Pak, daftar pustaka. Daftar pustakanya. Jadi misalnya seperti kutipan itu atau catatan kaki itu kan, kalau mengkutip itu kan gitu. Artinya ini kamus, misalnya kamus bahasa Inggris tahun berapa, karangan siapa, terus halaman berapa, biasanya gitu setahun Nuri, nggak tahu kalau nanti beda lagi. Iya. Boleh lah.
Ini nomor 5 aja. Buku apa saja yang pernah ditulis Ridwan Saidi. Kita nyari ini bukunya nih. Enggak, berarti kalau ini kan kita nggak bisa, mungkin kita bisa lewat Obatnya Maaf, ini Pak ya. Iskandar sudah buka-buka tugasnya ya. Oh, Pak, mohon maaf. Bagus Pak, mewakili kita Baik, semua, baik, nggak Pak. apa-apa, nggak apa-apa. Memang ini lebih pada praktek kok. Jadi kita bukan lebih pada penugasan, tapi bagaimana kita mempraktekkan cara mencari penelusuran koleksi dengan menggunakan bantuan teknologi. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ganggu dadakan. Ya, Pak. Enggak Pak, enggak. Bapak maksud bikin kami kaget, saya kira siapa Pak? Nggak apa-apa Pak. Saya nggak biasa kalau misalnya datang langsung formal-formalan dengan ya. Bagus, Kita sip, santai Pak, aja. sip, Pak. Paling nggak bagaimana kita bisa meningkatkan kompetensi kita masing-masing dalam rangka penguatan untuk pengelolaan perpustakaannya Pak. Ya, yang tadi didiskusikan ya ini bagus juga ketika Bapak Ibu sudah mulai membuka yang ada di LDK. Berarti kan Bapak Ibu membaca apa yang disampaikan, walaupun waktu kita kan cuma sampai 9.30 ya. 9.30 ketika mencari koleksi, mencari itu dengan bantuan. Yang kemarin sudah saya tampilkan ya sumber-sumber referensinya. Iya Pak. Nah itu apa yang harus dilakukan? Bagaimana mencarinya? Dengan bantuan internet kah atau dengan bantuan koleksi-koleksi yang tercetak? Tapi kalau koleksi yang tercetak karena Bapak Ibu tidak semuanya ada di perpustakaan saat ini, ya kan pasti akan kesulitan sumber referensinya. Jadi mungkin nanti penelusurannya dengan menggunakan teknologi informasi, jadi dengan menggunakan Google kah atau dengan menggunakan website-website yang ada di internet. Ini baru 24 orang ya Pak Iskandar ya. Iya, Mohon Pak. diinfokan buat teman-teman yang lainnya supaya nanti kita bisa mulai. Jadi nanti saya jelaskan ya 30 menitan saya sampaikan. Nanti setelah itu Bapak Ibu bisa menelusur di internet 10 soal itu yang nanti kita akan praktek penelusurannya. Oh iya Pak. Seperti itu. Ada yang terkendala dengan jaringan nggak? Mudah-mudahan enggak sih Bu, Pak. Sementara ini belum Pak. Belum ya? Ya, mudah-mudahan jangan Pak. Kalau pagi kan masih lancar Pak, tapi kalau agak siang biasanya kan udah banyak yang pakai jaringan. Nah, Oh siap. Ya udah berarti kita bisa lebih mempercepat proses kita prakteknya biar nanti bisa Bapak Ibu bisa mulai menelusur. Kalau pagi kan sampai jam 9:30 nanti setelah selesai ini kan Bapak Ibu bisa langsung unggah di assignment-nya saja yang saya tampilkan. Oh iya Pak. Siap. Baik. Sambil nunggu yang lain, saya kasih waktu 5 menit kalau misalnya ada yang mau ke kamar mandi atau ada yang mau ya biar nanti kita nggak bolak-balik juga. Iya Pak. Benar. Oke, siap Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sekarang belum Pak, enggak bisa direncanakan Pak, nanti mungkin nggak tahu Pak. Pak Iwan bisa. Udah siapin kopi dulu Pak. Oh ya, siapin kopi, siapin teh, snack-snacknya. Iya. Ya bedanya memang kalau klasikal dengan yang online kayak gini. Kalau klasikal kan ya snack dan perlengkapannya itu udah disiapkan. Iya. Tapi kalau untuk yang saat ini ya mau tidak mau kita menerima dulu. Iya, Pak, benar. Mudah-mudahan kalau misalnya ya ini berlanjut penurunan atau melandainya COVID ya bisa jadi kalau misalnya ada dikat-dikat yang diadakan onsite ya bisa aja di Bapak Ibu bisa lihat kayak yang dari Sulawesi Selatan ada nggak? Sulawesi Tenggara aja tuh Pak. Sulawesi Selatan ada kemarin cuma saya dia bukan dari Makassar ya. Ada Bu Beta Pak. Bu Beta. Buagola, Sulawesi. Buagole, Sulawesi Tenggara. Nah, Sulawesi Tenggara Bu. Iya. Bu Beta Sulawesi Selatan. Ya, misalnya Sulawesi Selatan mereka sudah mengirimkan surat untuk permintaan penyelenggaraan diklat yang onsite untuk yang penyetaraan dari
dari struktural ke fungsional. Bapak Ibu, kalau misalnya yang penyetaraan dari struktural ke fungsional itu setahu saya, nanti coba baca regulasinya. Yang saya dari eselon 3, eselon 4 itu punya bonus angka kredit Pak. tambahan ya. Betul Pak, saya 670 Pak. Oh, sudah nambah Pak? Ya, dapat ya dari fungsional, struktural ke fungsional dapat angka kredit 670. Gitu. 670 itu karena yang Bapak kan eselon 3 ya. Eselon 3 itu nilainya 35 Pak. Kalau saya kan juga termasuk yang dapat jatah itu juga. Saya dapat 25. Untuk yang eselon 4 itu dapat jatah 25 angka kreditnya. Jadi kalau misalnya pengajuan dupak nanti bisa tanya ke yang mengajar materi tentang dupak. Itu bisa langsung diajukan. Buktinya seperti SK dari struktural ke fungsional. Nah, itu juga dilampirkan supaya nanti bisa masuk dalam angka kreditnya. Siap Pak, siap. Sudah ada Pak, udah lengkap Pak. Iya. Tahun itu udah bisa Pak naik tuh. Nah, iyalah. Pak Iwan kan Pustama nanti. Iya, Pak Iwan langsung Pustama tuh. Cuman Pak Iwannya harus pindah ke Jakarta itu. Bisa pensiun duluan Pak. Ya, kami mengikuti ya, tidak terlalu ambisi, ngikuti saja Pak gitu. Siap. Cuma satu kami minta Pak, satu aja kami minta yang kemarin kan terkait dengan sudah meredanya pandemi, bukan pandemi lagi jadi endemi Pak, tidak wabah biasa nih. Ya tolonglah kami diperjuangkan supaya bisa diklat atau PKL. Mungkin setelah ini atau pada jadwal ini Pak. Gitu Pak. Iya Pak. Ada apa ini Pak Iwan mau ke Jakarta benar sini. Kangen sama teman-teman Pak nih. Teman-teman tuh. Tadi mohon maaf Nanti Pak Iwan ini aja Pak Iwan usul ikut. Kalau ikut anggarannya di mana ya jadinya? Kalau yang dari diklat kan udah pasti ada anggarannya. Kalau Pak Iwan singgung menyangkut dengan tadi aku bilang Makassar ada mengajukan diri. Apakah mengajukan diri orang Perpusnas yang ke Makassar karena mungkin yang untuk pustakawan banyak atau yang dari Makassarnya ke Jakarta seperti ini mungkin orang Perpusnas. Jadi kami yang ke Makassar. Oh gitu. Persyaratannya harus berapa orang itu Pak? Enggak. Satu kelas kayaknya. Satu kelasnya Pak berapa orang? Jadi gini Pak. Kalau yang sebelum-sebelumnya itu waktu saya sebagai Kasubit pengajaran itu jika ada usulan seperti itu kan dilihat dari jumlahnya misalnya sudah 30 orang, kemudian kalau misalnya ke Jakarta itu anggarannya tidak ada, terus juga diusulkan sebelumnya biasanya seperti itu. Maka dari usulan itu akan jadi istilahnya pertimbangan kami untuk mengusulkan anggarannya. Nah, kalau untuk yang seperti itu nanti kita akan laporkan ke Kepala Perpustakaan Nasional dan juga nanti dari Kapus Diklat akan mencoba mendesainnya buatnya seperti apa. Nah, biasanya memang kami mengadakan di daerah-daerah, Pak. Jadi waktu itu ada di Aceh, kemudian Padang, ada di Kalimantan Timur, di Samarinda ya, terus di Kendari pernah Pak. Di Ternate. Nah ya di Sultra juga. Sultra Kendari satu angkatan. Nah Kendari. Nah itu pernah kita lakukan. Jadi tujuannya ya agar tidak semuanya ya kalau kita lakukan semuanya ke Jakarta nanti yang dari daerah nggak bisa karena anggaran juga kan yang dari daerah ke Jakarta juga nggak mungkin kan. Nah yang seperti itu Pak. Kalau misalnya ada ya bisa aja mengusulkan ya bersurat. Kalau yang dari Makassar itu karena ya lebih dari 30 untuk diklat penyetaraan itu. Diklat yang penyetaraan dari struktural ke fungsional. Tapi biayanya dari siapa tuh Pak? Biayanya kalau yang kita yang ke sana biayanya dari Perpustakaan Nasional, Pak. Ya, makanya ada pengajuan sebelumnya jadi kita menganggarkan dulu. Kalau misalnya tidak ada pengajuan sebelumnya ya kita juga nggak ada anggarannya mungkin juga seperti itu. Kalau daring aja masih mungkin ya kalau daring aja jadi pengajar dari Jakarta kemudian peserta juga
di tempat masing-masing tidak ada akomodasi, tidak ada konsumsi sendiri. Nah, itu kan lebih pada penguatan kompetensi yang dilakukan secara mandiri. Semuanya bisa. Kalau mau daftar ninggalin tempat pekerjaan juga masih diizinkan sama pimpinan dalam jumlah banyak karena dia masih ada di sini, masih ada di tempat. Tapi coba kalau misalnya misalnya di satu perpustakaan ada 5 aja yang jalan, nah, perpustakaannya kosong. Ya benar Pak. Itu juga kendalanya. Baik, Bapak Ibu, ini sudah 32 orang. Saya jelaskan dulu. Saya lanjutkan yang kemarin. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu, terkait dengan ini kan kalau kita bicara layanan perpustakaan selain dengan layanan sirkulasi, layanan referensi, kemudian ada layanan literasi informasi, ada juga layanan ekstensi. Nah, layanan-layanan tersebut menjadi ujung tombak dalam pengelolaan perpustakaan utamanya saat ini. Memang kalau kita bicara di aliran perpustakaan ini ada beberapa aliran yang ada dokumentasi, ada masuk di jurusan perpustakaan itu ada di komunikasi, ada juga masuk ke ilmu perpustakaan murni. Nah, terakhir yang sedang naik itu ada kaitannya dengan literasi. Ya. Mohon maaf Pak, ini ada yang jadi host nggak? Oh sudah ya? Sudah Pak. Bapak jadi sudah ada Mas Aryo ya? Iya. Baik. Nah, dengan adanya aliran-aliran perpustakaan seperti itu, perkembangannya dengan adanya literasi informasi saat ini, berarti Bapak Ibu kita juga harus melihat bahwa potensi dari pengelolaan perpustakaan bukan hanya pada koleksi saja. Jadi banyak hal yang bisa dikuatkan dengan adanya literasi sebagai payung dari penyelenggaraan pengelolaan perpustakaan. Nah, dari situ Bapak Ibu bisa, ya kan di perpustakaan daerah salah satu payungnya yang bisa dijadikan yang bisa dikaitkan dengan SKPD lainnya yaitu di literasi. Nggak mungkin kalau misalnya bilang, kok perpustakaan ngadakan pelatihan-pelatihan, buat apa perpustakaan? Kan ada BPSDM di situ. Ada juga UMKM yang bisa ngadakan pelatihan teknis dengan adanya BLK ya, Badan Latihan Kerja yang bisa melakukan penguatan di situ. Ya, secara prinsip kita sampaikan ini sebagai bentuk bagaimana mengimplementasikan apa yang dari mereka baca di buku, kemudian mereka bisa implementasikan dalam tempat bekerja atau dengan mempraktekkan terlebih dahulu. Ketika praktek, maka kata yang tepat adalah workshop ataupun BIMTEK ataupun pelatihan. Nah, kegiatan literasi banyak yang bisa dilakukan Bapak Ibu, kan sudah dibahas ya. Sudah ada yang bahas tentang perpustakaan berbasis inklusi sosial? Sudah Pak. Sudah kan? Nah, ini perlu penguatan. Kalau di perpustakaan daerah itu sudah biasa dilakukan. Nah, bagaimana dengan perpustakaan perguruan tinggi, kementerian lembaga? Saya melihat kembali pada konteks kerjasama. Ketika literasi itu dijalankan, Bapak Ibu bisa melakukan kerjasama. Misalnya, ini ada yang dari pustaka nggak? Pertanian? Nggak ada Pak. Nggak ada ya? Ketika ada teman pustakawan yang berasal dari pertanian, ya dari Pustaka Bogor misalnya, mereka bisa menyampaikan kerjasama. Salah satu yang dikerjasamakan adalah layanan perpustakaan digital mereka. Mereka punya layanan perpustakaan digital yang bisa diakses dan itu bisa digunakan jika kalau misalnya di tempat Bapak Ibu lebih banyak bagaimana penguatan saya koleksi-koleksi yang dibutuhkan terkait hidroponik, terkait dengan pertanian, pasca panen dan yang lainnya itu bisa diakses dari sumber-sumber referensi mereka. Itu dalam kegiatan literasi. Nah, kemudian layanan ekstensi juga bisa Bapak Ibu lakukan. Ini layanan ekstensi sebenarnya bisa Bapak Ibu buat bukan hanya pakai mobil perpustakaan keliling. Ini ada beberapa, bisa dikatakan beberapa
pengalaman yang di-share ketika pelatihan ataupun workshop atau BIMTEK yang pernah saya ikuti, bahwa mereka bisa melakukan dengan format-format, kalau misalnya punya anggaran, mereka bisa dengan mobil pustakaan keliling. Kalau punya anggaran, mereka bisa buat pakai motor pustaka. Tapi ketika anggaran yang dianggarkan itu masih terkendala, jumlahnya sedikit, Bapak Ibu bisa lakukan dengan model inovasi-inovasi yang dilakukan oleh para penggiat literasi. Penggiat literasi itu menggunakan, ya, ada yang mereka menggunakan kuda pustaka, delman pustaka, sado pustaka. Nah, Bapak Ibu mengurangi itu. Kuda berarti kan harus ada kudanya. Delman harus ada delmannya. Ya, kita menggunakan, salah satu contohnya ada yang menggunakan kontainer atau koper pustaka. Itu dilakukan dengan mengirimkan, misalnya satu koper itu isi 50 koleksi, dikirimkan ke perpustakaan sekolah, dari perpustakaan sekolah itu nanti berputar. Jadi sebulan ada di perpustakaan A, SMP A misalnya, kemudian sebulan lagi di SMP B, sebulan lagi SMP C. Nah, itu akan berputar dan koleksinya jadinya sangat membantu para guru yang dapat tugas tambahan untuk melakukan pengelolaan perpustakaan. Karena biasanya di sekolah terkait dengan anggaran, ya, terkait dengan anggaran yang 5% itu belum diakomodir oleh kepala sekolah, maka mereka sangat membutuhkan tambahan koleksi yang bersifatnya fiksi ataupun non-fiksi. Koleksi-koleksi pengayaan. Nah, itu sangat membantu untuk sekolah. Dan itu bisa masuk dalam kegiatan Bapak Ibu ketika melakukan, ya, masuk ke Dupak, ya, layanan ekstensi. Nah, di layanan ekstensi sebenarnya ada di Perpustakaan Nasional, kita punya namanya mobil elektronik keliling, Pusteling. Pustaka elektronik keliling, Pusteling. Nah, itu isinya lebih pada bagaimana menginformasikan pada pemustaka cara penelusuran informasi yang dilakukan. Bagaimana menelusur menggunakan Google, bagaimana Bapak Ibu bisa mencari referensi-referensi yang sesuai yang ada di internet tanpa mengurangi hak cipta, tanpa mengurangi undang-undang ITE yang bisa kalau misalnya itu mengganggu ketika Bapak Ibu sudah asik-asik saya menulis, oh ini nggak sesuai nih, ini plagiarisme. Nah, yang kayak gitu juga kan harus jadi satu pertimbangan Bapak Ibu ketika memberikan layanan perpustakaan supaya tidak salah. Menginformasikan pada para pemustaka bagaimana berinternet secara sehat. Itu juga salah satu yang bisa dilakukan jadi sebagai kegiatan tentang layanan perpustakaan juga. Literasi informasi, internet sehat. Nah, itu bisa membantu ke sekolah-sekolah saja. Kalau sekolah-sekolah Bapak Ibu bisa berkoordinasi, bersinergi dengan Kominfo, Dinas Kominfo, itu kan bisa nyambung. Jaringan dari mereka, Bapak Ibu menyampaikan tentang bagaimana berinternet sehat melalui koleksi yang ada di perpustakaan. Baik. Nah, salah satu yang disampaikan dalam mobil pustakaan elektronik keliling adalah bagaimana penelusuran informasi. Nah, penelusuran informasi ini salah satu yang dijelaskan adalah menggunakan Google Advanced Search. Ini mungkin kalau yang saya tahu di Google Advanced Search itu penelusurannya sekarang sudah lebih spesifik lagi. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya Bapak Ibu mau cari koleksi, semua koleksi yang ada di Google ditelusur pasti akan langsung muncul dalam penelusurannya. Jumlahnya bisa ratusan ribu, jutaan, sampai bahkan tidak terhingga. Nah, sedangkan yang kita mau cari adalah kata-kata dari kata-kata atau koleksi yang subjeknya itu sangat spesifik. Maka dengan bantuan Google Advanced Search ini sangat membantu Bapak Ibu pustakawan dalam melakukan penelusuran, dalam membantu para pustaka. Nah, di sini ada beberapa fitur pencarian dasar yang bisa digunakan, seperti pencarian dengan menggunakan boolean, ada and, or, atau not. Nah, ini juga salah satu fitur pencarian dasar yang bisa dicari. Bukan cuma di Google, tapi Bapak Ibu bisa cari di Bing, bisa di Safari, bisa di model penelusuran lainnya yang bisa membantu Bapak Ibu dalam penelusuran informasi. Di browsernya tetap, tapi
mesin penelusurannya selain Google masih ada yang lainnya. Nah, ini salah satunya Google Advanced Search. Untuk boolean ya. Nanti kalau untuk yang lainnya disesuaikan dengan Google atau penelusuran informasinya. Aplikasi penelusuran informasinya. Ya, untuk N ini kalau ini penelusurannya biasanya kalau sudah diopak dia akan sudah muncul and, or, atau not. Jadi and digunakan untuk mencari informasi yang terdiri atas dua kata yang dicari. Dia bisa ini ukiran Jepara, ukiran N Jepara, atau ukiran plus Jepara. Nah ini N itu bisa masuk di situ. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu tuliskan di Google misalnya, ukiran Jepara yang akan muncul adalah kata ukiran, kata Jepara, dan dan frase ukiran Jepara. Nah ini yang muncul seperti itu. Maka penggunaan kata N itu akan sangat membantu. Jadi yang muncul lebih pada kata ukiran dan Jepara saja. Yang ukiran Jepara dia tidak akan muncul. Kemudian penggunaan not, or, ini mencari satu kata yang mengandung salah satu dari dua kata tersebut. Misalnya, tahu or tempe. Jadi pilih salah satu. Nanti bisa kita contohkan. Frase ini mengandung frase yang dicari menggunakan tanda crash. Tanda petik 2. Dengan tanda petik 2 ini, Bapak Ibu mencari ya udah lebih pada frase yang dicari. Misalnya, perpustakaan daerah. Dia akan muncul ya dalam penelusuran yaitu terkait perpustakaan daerah saja. Tidak ada kata perpustakaan atau daerah yang langsung pada frase perpustakaan daerah. Kita coba buka ke Google-nya Bapak Ibu di penelusurannya. Belum muncul ya. Misalnya kita cari perpustakaan daerah. Nah, perpustakaan daerah yang muncul sebanyak 33.600.000. Ini semua perpustakaan daerah akan muncul dari Jakarta Library, Instagram, Dinas Perpustakaan Provinsi DKI, Perpustakaan DKI, terus ini dari Travelgo juga muncul yang sebagai pencarian juga, kemudian 8 perpustakaan keren, karena semua yang terkait dengan kata perpustakaan, daerah, kemudian perpustakaan daerah ini akan masuk juga. Tapi kalau kita beri tanda petik 2 diantaranya, maka penelusuran akan berkurang menjadi 728.000. Jadi lebih pada fokus pada kata perpustakaan, pada frase perpustakaan daerah. Ya kan? Pengertian perpustakaan daerah. Peran perpustakaan daerah. Jadi lebih fokus, lebih spesifik. Mau ditambah satu kata lagi misalnya, Pak, nah ini coba kita cari perpustakaan daerahnya Pak Iskandar. TIKEP itu singkatan dari apa, Pak? Tidore Kepulauan, Pak. Tidore Kepulauan? Iya, Pak. Nah, coba Tidore Kepulauan. Langsung pada tempat yang dituju. Nah, ini perpustakaan daerah Tidore Kepulauan. Ini yang ngelola Facebook-nya nih Pak Iskandar kayaknya nih. Ya, Pak. Nah, sudah Ya, muncul. Pak. Jadi langsung hanya ada di sini 2 result terkait dengan kata kunci perpustakaan daerah Tidore Kepulauan. Nah, ini juga terkait dengan branding juga Bapak Ibu. Ini kalau misalnya kita bicara branding, kemudian SEO, Search Engine Optimization,
Kalau misalnya kita bicara ke situ, ke promosi perpustakaan, ini salah satunya nyambung ke sini juga. Misalnya Bapak Ibu mau supaya perpustakaannya ketika penelusuran, dia akan muncul dalam penelusuran. Maka gunakan hashtag, kemudian gunakan juga SEO-nya supaya lebih jelas. Ini kan belajar bersama, semangat belajar, berkunjung di perpustakaan di daerah Dore Kepulauan. Nah, itu juga untuk membantu penelusuran yang dilakukan oleh para pemustaka. Ya, search engine optimization-nya dia akan lebih memudahkan dalam penelusuran. Nah, ini penggunaan tanda petik. Baik, kita lanjut. Kemudian penggunaan not. Not ini mengandung dari kata yang di depan, tapi tidak ada kata yang di belakangnya. Jadi misalnya, mau cari ikan, tapi bukan bandeng. Jadi ikan strip bandeng, atau ikan not bandeng. Nah, ini juga salah satu penelusuran fitur yang dilakukan oleh Google. Coba kita tes. Bapak Ibu boleh coba juga, silakan coba-coba. Coba di Google-nya dibuka. Misalnya, kalau yang ini silakan dicoba dulu. Ikan ini sebanyak munculnya 181.000. Atau kita ganti, jangan ikan deh. Perpustakaan minus DKI Jakarta. Jadi tidak ada kata DKI-nya. Sudah ada di sini. Kalau yang paling sering dicari apa ya? Manajemen. Kalau kita cari manajemen BINUS, munculnya ini. Manajemen BINUS University. Manajemen BINUS. Tapi kalau kita menggunakan strip, yang muncul langsung Wikipedia. Jadi penelusurannya diubah secara umum. Nah, ini penggunaan ini juga Bapak Ibu harus cari, jangan sampai kata manajemen ini seharusnya mau carinya nyambung, kenapa nyambung seperti ini? Jadi penelusurannya diberi tanda spasi. Baik, ini untuk Bapak Ibu, untuk yang penelusuran dengan fitur yang dasar. Mohon maaf, salah. Ya. Kemudian ada juga penggunaan kata dengan fitur dasar seperti sinonim. Sinonim itu mau cari kata sinonimnya apa? Nah, selain dengan menggunakan Google Advanced Search, sinonim juga Bapak Ibu bisa menggunakan Thesaurus ya. Thesaurus yang ada di banyak beberapa thesaurus yang bisa dicari. Jadi kata sinonim-sinonim dari itu apa saja yang berkaitan. Bapak Ibu bisa mencari di Thesaurus juga. Jadi dia menggunakan tanda seperti S, saya lupa istilahnya. Kemudian asterisk ini untuk mengganti kata. Contohnya di sini dikatakan ayam bakar pedas, ayam goreng pedas, ayam masak pedas, itu diganti ayam asterisk pedas. Nah, ini dia akan muncul semua yang berbau ayam dan pedas. Kemudian tanda titik ini untuk mengganti karakter huruf, angka dan karakter tunggal. Ini bisa. Walaupun di Google sekarang lebih, kalau ada yang salah dia akan langsung memberikan alternatif
Ini kesalahan tulis kah? Jadi ada cerita menarik pas ini anak saya juga kadang-kadang dia menelusur menggunakan Google. Dia bilang, ya udah tuh ketik aja apa saja. Kalau salah nanti Google yang akan betulin. Jadi nggak perlu pusing-pusing. ada yang seperti itu, anak SMP udah mikirin seperti itu. Tapi ya dijelaskan. Nah makanya dijelaskan Bapak Ibu ketika misalnya khususnya ketika melakukan pembinaan juga ke SMP ataupun SMA, bahwa ketika penelusuran yang harus dilakukan adalah mengetik subjeknya atau kata sebagai subjek itu yang jelas supaya tidak salah dan lebih cepat, karena kan penelusuran itu mempercepat kita memperoleh informasi. Ada juga gini, ini juga satu hal yang bisa di-share juga. Ada satu sekolah di Bogor, Madaniyah, SD Madaniyah. Nah, mereka malah pada saat pembelajaran, jadi materi yang dijelaskan, itu ada satu materi yang penjelasan penggunaan penelusuran informasi dengan bantuan Google. Jadi penelusuran informasi itu dijelaskan oleh guru dan pustakawannya. Jadi pustakawan masuk menjelaskan kepada siswa. Jadi ketika siswa mau menelusur informasi, mau mencari informasi, mau mencari koleksi yang ada di internet atau yang ada di perpustakaan digital mereka, dia sudah terbiasa menggunakan sampai dengan ketika SMP atau SMA. SD sudah diajarkan seperti itu. Tapi kalau di tempat yang lain, di kurikulumnya memang tidak terjelas harus ada seperti itu. Malah SMA atau SMP ketika disuruh membuat PowerPoint, ketika anak itu tidak terbiasa menggunakan komputer, lebih banyak menggunakan untuk game saja, pasti mereka akan terkendala. Ini harus ngetik di mana? Nah, Bapak Ibu juga bisa melakukan itu sebagai kegiatan yang bisa memberikan manfaat buat para guru. Saya Bapak Ibu ada kegiatan perpustakaannya, misalnya hari kunjung perpustakaan. Jadi dijadwalkan perpustakaan sekolah yang ada di lingkungan kabupaten kota Bapak Ibu, ya bisa berkunjung ke perpustakaan. Nanti Bapak Ibu bisa menjelaskan terkait dengan internet sehat, terkait dengan penelusuran informasi, terkait dengan, nah itu kan masuk dalam layanan literasi informasi. Kemudian ada case sensitive, ini pencarian Google menganggap huruf kapital atau bukan kapital. Jadi ini penggunaan huruf, dia akan menghasilkan sama. Kemudian mengabaikan kata, I'm feeling lucky, ini juga dalam penelusuran informasi. Lebih menekankan bahwa kita langsung pada hasil pencarian pertama dari query yang kita cari. Query itu subjek yang kita tuliskan. Biasanya di OPAK ini juga sudah ada ya Bapak Ibu ya. Di OPAK, coba kalau saya tak tanya, saya random tanyanya ya. Ini saya sambil lihat satu-satu. Kalau nggak dilihat satu-satu, Bapaknya, waduh, Pak Iwan sedang sarapan. Nggak apa-apa, Pak Iwan, nggak apa-apa. Tadi sudah saya sampaikan yang mau sarapan, boleh bawa sarapan juga. Kita sudah buat background role-nya. Baik. Bu Iva. Baik, Bu Iva. Pertanyaannya, kalau misalkan, ini salah sebenarnya saya nyebut nama dulu, pertanyaannya. Jadi diganti Bu Iva, jangan Bu Iva deh. Pertanyaannya, jika Bapak Ibu ada seorang peneliti yang datang ke tempat Bapak Ibu, dia masuk ke lobi perpustakaan, kita beranggapan lobi perpustakaan Bapak Ibu, di situ sudah ada tempat menyimpan tas, ada ya satpam yang membantu menjelaskan bagaimana mengisi ke buku tamu. Nah, tapi setelah itu dia masih celingukan. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Ini kebanyakan karena pustakaan Madi ada 8, selebihnya muda dan utama. Amin. Amin dong. Nih masa Pak
Amin, amin. Pak Agus nggak mau jadi pustakaan utama, Pak Agus. Amin. Pak Pujiono nggak mau jadi pustakaan utama. Pak Iwan dulu, Pak. Itu, Pak. Oh, Pak Iwan dulu. Aja, Pak. Siap, Baik. amin. Biar 65 katanya, Pak. Siap. Ya. Apa yang Bapak Ibu lakukan ketika melihat ada pemustaka, misalnya berdua, dia celingkan di lobi perpustakaan? Langsung didatangi Pak, baru ditanya. Siapakah ini yang bicara? Bu Gola, apa yang Bu Gola, silakan Bu Gola. Iya, saya pikir kita ada sebagai pustakawan, kita harus datang ketemu dia, kita bertanya apa yang saya bisa bantu, Pak. Itu. Siap. Jadi datangi ya Bu, datangi, jangan biarkan pemustaka itu nganggur, bingung, celingukan, datangi. Baik. Dan kita sapa Pak, bersalam, selamat pagi. Sapa, salam. Bantu ya. Baik Pak Iwan. Silakan itu. Nah, ketika dia mau tanya, saya diminta oleh dosen saya mencari koleksi yang akan saya gunakan sebagai bahan referensi untuk skripsi saya. Di manakah saya bisa mencarinya, Ibu? Saya mau cari koleksi terkait dengan robotik. Ke opak, Pak. Oh, ke opak. Kita arahkan ke opak dulu, Pak. Ke opak dulu. Iya. Nah, Memastikan koleksinya ada. kalau koleksinya tidak ada, Bisa dirujuk, internet Pak, di internet ada. ya. Bisa dirujuk, Pak. Bisa dirujuk. Baik. Ya, luar biasa. Memang kalau kita bicaranya, kalau kita bicara sama yang pengalaman, udah di pengalaman perpustakaan, lebih banyak sharing yang harus dilakukan. Ya, Bapak Ibu, pustakawan tersebut, pemustaka, dia bisa pertama diajak ke opak, setelah diajak ke opak, kalau di opaknya tidak ada, wah koleksinya tidak ada, ini sedang dipinjam koleksi tersebut. Bapak Ibu bisa merujuk juga kalau sudah ada yang kerjasama ya. Tapi kalau tidak, Bapak Ibu sebelum merujuk, ajak juga ke penelusuran informasi tadi yang seperti disampaikan Pak Iwan ya, atau Pak Tony. Menelusur informasi, dicari koleksi terkait koleksi robotik ada tidak. Pertama, jangan cari koleksi dulu, berarti carinya ke jurnal. Karena kalau sumber referensi untuk penulisan skripsi itu kan jurnal yang jadi acuan, bisa dijadikan sebagai acuan referensi dalam penulisan. Baik, luar biasa. Kita lanjut, Bapak Ibu, hingga yang berikutnya. Nah, ini fitur untuk penelusuran lanjutannya. Izin Pak, maksudnya cari jurnal gimana ya Pak? Oh, cari jurnal. Baik. Baik, kalau cari jurnal, ada yang pengalaman cari jurnal? Bu Nur tuh Pak. Ya, Pak Iskandar, silakan. Biasanya kalau jurnal itu ada di perguruan tinggi rata-rata ada Pak. Kalau di perguruan tinggi ada? Iya. Baik. Kalau misalnya di perguruan tinggi, ditelusur, perguruan tinggi biasanya terbatas karena anggaran untuk pendanaan jurnal juga kan di setiap perguruan tinggi beda-beda. Apa yang harus dilakukan? Di Perpusnas Bapak Ibu ada. Merujuk ke Perpusnas, Pak. Iya, di Perpustakaan Nasional ada namanya e-resource. Oh, e-resource. Jadi Bu Nyimas nanti diarahkan ke e-resource Perpusnas. Atau Bapak Ibu juga bisa mencari penelusuran dengan menggunakan satu, seperti ini. Untuk judulnya, Bapak Ibu bisa menggunakan yang tadi. Misalnya judulnya apa? Konsep apa yang dia cari? Tadi robotik, Pak. Robotik. Berarti bisa dicari kata, saya tuliskan aja kata robotik. File type aja ya. PDF. Jadi ini Bapak Ibu secara tidak langsung walaupun belum ke e-resource di Perpusnas, Bapak Ibu sudah punya tulisan-tulisan dari perguruan tinggi terkait dengan robotik. Ini ada sistem robotika di EPRIN Universitas
UNM. Kan udah link ke sana kan? Ya. Perpusnas. Kak, ini bisa dicari di sini atau Bapak Ibu bisa telusur di e-resource ya. Ini sudah langsung e-resource Perpustakaan Nasional. Di sini Bapak Ibu, yang belum punya kartu anggota Perpustakaan Nasional, siapa? Saya Pak. Saya belum, Pak. Saya belum, Pak. Belum. Dapat tapi udah lupa di mana nih. Udah hilang lupa. lagi, udah lama, Pak. Sudah habis masanya, Pak. Bapak Ibu, pertama Bapak Ibu daftar menjadi anggota Perpustakaan Nasional secara online di anggota.perpusnas.go.id. Nanti Bapak Ibu akan dapat nomor anggota. Setelah nomor anggota ini, Bapak Ibu bisa masuk ke e-resource. Ini contoh saya. Ini udah lama sebelum. Ya, kalau udah lama, Bapak Ibu bisa coba masukkan dulu. Kalau misalnya tidak ada, nanti coba informasikan ke saya nomor anggotanya dan namanya setelah lembaga. Biar saya coba cek teman-teman di layanan ya. Sekarang berubah Karena, ya Pak ya? Ya. Nomor anggota sekarang NIK ya Pak ya? Iya, nomor anggota. Bukan, ini 327, ya ini udah NIK. Iya, karena sekarang satu data itu. Jadi ini sudah bisa Bapak Ibu gunakan juga. Wah, saya ketahuan dong tanggal lahir saya. Tanggal 8 ya, Pak? Enggak lah, salah. Tanggal berapa? 14 Juni 77, Pak. Masih muda, Pak. 14 bulan 14 Juni, Pak. 14 Juni. Saya mau nemenin Pak Iwan nanti untuk jadi peserta utama. Siapa? Ya, Pak Kencana juga nih. Pak Kencana sudah Madia nunggu berapa bulan lagi Pak untuk utama Pak Kencana? Belum Pak, belum ini. Baru mau direncanakan dulu. baru direncanakan dulu. Semangat Pak. 2 tahun lagi selesai. Oh, 2 tahun lagi selesai. Semangat. Nggak apa-apa, 2 tahun masih lama kok Pak. 2 tahun Bapak Ibu masih bisa mengeksplorasi, bisa memotivasi pustakawan-pustakawan yang muda. Amin. Amin. Ya, seperti itu bunyi Mas ya. Nanti kalau misalnya terkendala yang belum daftar siapa saja Pak Iskandar bisa diinformasikan nanti pada saat materi teknologi informasi. Oh iya Pak. Saya coba sampaikan ke pengajarnya supaya Bapak Ibu terdaftar dulu jadi anggota Perpustakaan Nasional. Oh iya, kasih Pak. Ya. Nah, terima kasih Pak Muhsin. Baik. Kita lanjut. Ini karena waktu saya ini penelusurannya ya, ada define, ada sase, kemudian link, related, kemudian terdapat juga kalau saya mau cari ini situs. Jadi tulis site ya, sebenarnya tulis langsung juga sudah muncul sih sekarang. Karena ini kalau awal-awalan belum didesain, kita mau nulis apa sudah langsung muncul. Tapi sekarang ini kalau saya mau cari judul tentang manajemen perubahan Renal Kasali, lalu tulis ketik PDF, dia akan muncul langsung tanpa menulis file type seperti ini, seperti yang tadi. Kalau file type ini bisa semua file ya, Bapak Ibu cuma mau cari PowerPoint saja, misalnya judulnya pakai misalnya LMS LDK titik PowerPoint PPT, dia akan muncul semua yang PPT saja. Nanti bisa dicoba. Ada all in title, ini semua untuk title. Kemudian ada semua all in URL, jadi menampilkan seluruh kata yang dicari dalam URL-nya. Sama. Kemudian terkait dengan pencarian efektif untuk mencari operator, baik itu dalam fitur pencarian dasar, ini file type PDF. Jadi saya mau cari kata manajemen perubahan, tapi tipe filenya PDF, hanya yang ada di situs PDII, LIPI, sekarang BRIN ya. Maka ya kita tulis manajemen perubahan, file type PDF, situsnya PDII. Ini akan dibuat seperti itu. Sama kalau Bapak Ibu mau cari buku,
Berarti Bapak Ibu bisa cari buku ini. Dituliskan saja. Misalnya bukunya itu buku siapa? Contoh-contoh. Ini kelihatan kan ya? Kelihatan, Pak. Misalnya Bumi Manusia. Atau yang gampang dulu deh. Karangan Pramudia. Kalau salah ketik, dia langsung nulis ya. Mau yang seperti apa? Saya tulis gini aja. Dia akan muncul. Atau kalau mau ditambahkan, kalau ini kan berarti riwayat buku-buku Pramudia Anantatur. Dia sudah memasukkan semua. Nah, kalau tadi buku siapa yang saya tugaskan? Ridwan Saidi, Pak. Iya. Ridwan Saidi. Nanti bisa ditelusuri seperti ini. Atau Bapak Ibu mau cari buku karangan Pramudia Anantatur tapi dalam bentuk PDF. Ini kan tulis ketik PDF saja ya. Dia akan muncul PDF. Atau mau pakai cara yang tadi. File type. Dia akan muncul file type-nya PDF. Monggo, Pak. Ayo, sambil. Baik. Ada pertanyaan sampai di sini? Pak, materi yang ini kan nggak ada di LDK, yang Bapak tampilkan tadi, kode-kode itu, kalau bisa nanti di-share di LDK atau di-share di... Ada, Pak. Ini materi yang tadi lanjutan dari yang kemarin, Pak, di paling bawah. Lanjutan ya, Pak. Oh, iya. Ya, Pak, makasih, Pak. Ya, Bu Nur Hidayah, silakan. Ya, izin bertanya, Pak. Kita kan dalam membuat tulisan atau informasi itu kan ada beberapa persyaratan. Apalagi kalau kita lewat internet ya, Pak. Tidak semua informasi yang kita dapat itu kan bisa dijadikan rujukan. Itu caranya seperti apa, Pak? Ya, apa link apa sih yang bisa atau tidak bisa dijadikan rujukan? Mohon ininya, Pak. Ya, kalau misalnya untuk buat tulisan, yang saya pahami, Wikipedia jangan dijadikan saran untuk pemustaka. Untuk tahu saja nggak apa-apa. Tapi untuk dijadikan referensi, Wikipedia, akun yang ada Blogspot, akun yang terdiri atas WordPress, yang belakangnya ya, itu tidak bisa dijadikan referensi. Sarankan untuk ke web-web, ya laman-laman situs yang berasal dari kementerian lembaga atau yang resmi, perguruan tinggi, jadi yang ada GoID, ACID, kemudian atau lembaga yang notabene dia memang melakukan kegiatan yang secara praktis itu dilakukan di sini, kayak Satgas COVID. Kalau terkait kesehatan itu langsung ditujukan ke sana. Jadi hanya langsung pada lembaga yang secara formal dia validitasnya sudah diakui. Ya kalau orang mau tanya tentang pertanian, ya bisa mereka cari koleksi di Pustaka Bogor atau ke LIPI. Itu bisa jadi acuan, atau ke Perpustakaan Nasional kalau misalnya Bapak Ibu mau cari sumber referensinya di IPUSNAS, Jakarta. Kalau itu udah jelas ya. Kalau perpustakaan seperti itu, Bu Sija. Kalau tetap kita ya Pak. Kalau tetap kita gunakan gimana itu, Pak? Kalau tetap digunakan biasanya Bapak Ibu nanti akan ketemu dengan tulisan yang ada di Wikimapia tapi dia tidak valid. Jadi di Wikimapia itu kan aja mereka boleh ngedit tulisan orang di WordPress. Oh, ini ada nih sumber referensinya, tapi harus cari lagi yang benarnya seperti apa. Sumber referensi, cari daftar pustakanya di bawah.
Jadi sumber bacaan awal. Karena kalau misalnya Bapak Ibu langsung copy, langsung ambil, diubah, tapi sumber referensinya di tools WordPress, nanti plagiarisme. Kadang-kadang WordPress itu dia hanya mengcopy paste yang ada dari tempat yang lain, Bu. Wikimapia juga kayak gitu. Makanya nanti kita coba, sebenarnya Pak Kepala coba membuat, gimana kalau perpustakaan kita buat, kayaknya sudah mulai dikembangkan, Perpuspedia. Jadi hampir sama ke Wikimapia, tapi ini lebih menginformasikan ya, karena Perpuspedia lebih perpus ensiklopedi. Seperti itu Bu Nur Hidayah. Terima kasih Bu. Berarti itu nanti ada ininya ya Pak, alatnya untuk memeriksa tulisan itu layak atau tidak layak ya Pak? Iya, nanti akan ke misalnya Turnitin, kalau mau cari biasanya kan ada dilihat ini masuk plagiarisme atau enggak. Nah, kehati-hatian kita di laman situs yang misalnya terkait dengan ya Wikimapia, misalnya ahmadmuslim.blogspot.com. Nah, yang kayak gitu itu kan kita harus hati-hati apakah itu sudah benar atau tidak. Bapak Ibu harus lihat lagi di daftar. Misalnya kalau misalnya ada daftar pustaka di bawahnya, akan dilihat daftar pustaka tulisan bukunya seperti apa. Cari buku itu. Itu sebagai sumber referensinya. Ya, Bu Ismiatin, silakan. Jam 9 kita praktek ya. Oke, ya Pak. Itu misalnya kalau untuk berkaitan dengan tugas ya Pak, ini untuk yang mencari apa translation gitu kan Pak, dari berbagai bahasa gitu kan. Misalnya kita kan menggunakan menggunakan .com gitu ya, translate Google ya, googletranslate.com. Jadi .com itu bisa ya Pak? .com bisa Bu. Ya kalau Google Translate bisa. Nanti Ibu juga bisa menggunakan kamus yang kalau KBBI kan sudah ada KBBI daring. Oh iya, KBBI, yang Kemendikbud. Kemendikbud. Nah, kalau misalnya kamus untuk itu cari yang Oxford mungkin ya Pak. Yang tapi enggak deng, kalau Oxford kan Inggris gitu ya. Ya, misalnya. Itu kalau yang Inggris bisa atau dimasukkan. Ya Pak caranya. Nah, kalau KBBI, kalau yang bahasa Indonesia bisa pakai KBBI daring, Kemendikbud. Terus Thesaurus bisa BPI. Thesaurus yang Kemendikbud. Ya, dari Kemendikbud ya. Iya, sinonim bisa. Oh iya. Seperti itu, Bu. Oh iya, terima kasih, Pak. Iya, tugas ya. Ini bukan tugas, Bu, ini pada saat praktik. Iya, Jadi saya sudah menyiapkan nanti yang dipraktikkan kata-kata itu. Bapak Ibu bisa praktikkan, nanti hasil praktiknya diunggah ke assignment. Baik. Ada lagi yang tanya? Nah, ini satu kata-kata quote of the day dari Martin Luther King, bahwa tidak semua orang bisa terkenal, namun semua orang bisa hebat, karena kehebatan itu ditentukan dari pelayanannya. Jadi kita bisa, Bapak Ibu, ya kalau mau jadi hebat bukan harus jadi crazy rich, bukan terkenal jadi crazy rich karena punya uang banyak, tapi bagaimana kita bisa membantu orang lain supaya orang tersebut bisa lebih hebat dari kita. Sama seperti guru. Dunia akhirat ya Pak. Iya. Kalau guru itu kan nggak berharap dia dapat apa-apa, tapi dia akan melihat muridnya akan menjadi lebih daripada dirinya. Ya, gurunya masih jadi guru, tapi siswanya itu udah jadi direktur, udah jadi dokter. Nah, itu kan luar biasa. Dari itu Pak. Baik. Nah, ini penguatan bahwa kita butuh etika dalam layanan perpustakaan. Jadi bagaimana beretika, bagaimana berkomunikasi, bagaimana kemahiran interpersonal yang harus dilakukan. Bapak Ibu juga harus membuat strategi komunikasi layanannya supaya para pemustaka itu kalau datang ke perpustakaan dia akan balik lagi. Tidak harus pakai gaya Indomaret ya, selamat datang Kakak. Dan Kakak bilang, "Oh, saya Bim bukan Kakak." Ya, tidak harus seperti itu, tapi bagaimana membuat pemustaka itu merasa diorangkan, dihargai, nyaman, kemudian welcome ke perpustakaan. Nanti dari situ dia akan datang lagi. Oh, saya ke perpustakaan itu aja, walaupun nggak ada, karena dibantu, ya dia akan datang ke perpustakaan. Kemudian Bapak Ibu ingat, promosi perpustakaan tetap harus dilakukan. Walaupun
dia bilang, Pak, promosinya kita pakai Instagram, media sosial. Itu hal yang luar biasa saat ini. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan Instagram dan media sosial sebagai sarana untuk mempromosikan supaya ini ada satu koleksi nih nggak pernah dibaca. Nah, koleksinya apa? Bapak Ibu lihat abstraknya dulu. Bapak Ibu lihat daftar isinya sesuai dengan siapa. Nah, baru Bapak Ibu promosikan misalnya misalnya ke bagian kajur, misalnya kajur teknologi. Biasanya kan kalau buku-buku teknologi itu kan cepat banget aus ya, cepat banget nggak bisa digunakan lagi. Tapi kalau misalnya di jurusan teknologi, biasanya buku-buku lama juga bisa dilihat kembali karena mereka melihat dari programnya seperti apa. Karena di Rangganatan kan disampaikan bahwa setiap buku pasti ada pembacanya. Ya, jadi setiap buku yang walaupun itu udah lama, tetap pasti akan ada yang baca. Contohnya buku-buku yang di blacklist, itu pasti ada yang baca juga, karena banyak yang nyari juga. Harganya juga lebih mahal. Lebih penasaran, Pak, kalau Nah, lebih penasaran jadinya. Iya. Kayak dulu ya, ada buku Gurita Cikias, ada buku-buku yang dilarang seperti itu. Ya, benar. Mau tahu apa sih isinya? Baik. Dan terakhir advokasi Bapak Ibu. Advokasi Bapak Ibu harus lakukan juga. Nah, ini sharing bisa dilakukan Bu Agola nih udah jagonya kalau melakukan advokasi. Pak Iwan bisa bagaimana melakukan advokasi seperti yang dilakukan nih Pak Pujiono di koperasi, bagaimana mengadvokasi supaya pimpinannya mulai merangkul para pustakawan. Ya, pendekatannya seperti apa yang dilakukan. Nggak harus ngajak makan bareng, Pak. Nggak harus ngajak makan bareng. Tapi kalau misalnya itu ya, saya mencoba kalau misalnya bagaimana kita berkomunikasi, lihat juga bagaimana gayanya orang tersebut. Ketika kita bicara, kita kan juga kan harus tahu apa sih kesukaan dia. Dari kesukaan itu kita ajak ngomong, dia akan nyambung. Dari hobi, dia akan nyambung. Ya, karena setiap orang hobinya berbeda. Pak Pujiono hobi naik sepeda ya Pak ya? Iya Pak. Nah, dari ajakan seperti itu kepada pemustaka nggak harus ngomongin penelusuran terus kan, pasti ada hobi, nanti akan nyambung, bisa kalau chemistry-nya udah nyambung pasti akan berubah juga. Itu usaha yang kita lakukan. Ya, baik Bapak Ibu, terima kasih. Program layanan ya dari semua yang dilakukan, dari semua yang dijelaskan dari Bu Mita sampai saat ini jadi satu program yang Bapak Ibu bisa buat. Bagaimana, karena program layanan ini masuknya juga ke program perpustakaan. Jadi salah satu kegiatan apa saja yang dilakukan, ini bisa dijadikan contoh dalam melakukan program layanan. Ini contoh video promosi perpustakaan, Perpustakaan Nasional. Bisa tonton nggak ya? Bisa, Pak. Ya, sorry. Sebentar. Saya mau share sound. Lantai 20. Ada foto dari di sini.
Jadi Pak Iwan nggak perlu ke Perpustakaan Nasional, baru lihat yang ini dulu ya Pak ya. Minta undangannya tuh Pak. Ya. Minta undangan biar berangkat Perpustakaan Nasional. Ya, nanti di sini Pak Mas Haryo ada nggak ya? Nanti Mas Haryo nih diminta PKL-nya diundang ke Perpustakaan Nasional, Mas Haryo, Pak Iwan. Pak Haryo sudah ngisi materi, Pak. Ya? Pak Haryo sudah ngisi materi beberapa hari yang lalu. Oh, sudah ngisi materi juga? Sudah. Iya, ini di sini Pak Haryo juga ada kok sebagai host. Ya, sebagai host, Pak Haryo. Berarti bisa langsung tindak lanjuti ya, Pak? Mudah-mudahan bisa tindak lanjuti. Amin. Ya, Bapak Ibu, itu saja untuk hari ini. Ya, kesimpulannya bahwa layanan perpustakaan memenuhi kebutuhan pemustaka. Pustakawan diharapkan melakukan layanan prima kepada para pemustaka dengan strategi layanan perpustakaan yang memiliki kompetensi tenaga perpustakaan, kompetensi tenaga pustakawannya. Baik, ada pertanyaan sebelum Bapak Ibu mulai mempraktikkan? Pak, izin Pak. Pak izin ya. Pak Agung Pak. Pak Agung, silakan Pak Agung. Iya Pak, tadi yang ada itu tentang advokasi perpustakaan itu tadi, itu fungsinya dari advokasi di perpustakaan itu apa saja Pak? Saya mau tanyakan Pak. Baik Pak Agung. Iya. Advokasi adalah kegiatan bagaimana kita mengupayakan mencarikan solusi terhadap permasalahan yang ada di perpustakaan. Solusi tersebut bisa dilakukan dengan melakukan sinergi dengan para pemangku kepentingan. Misalnya, kita kekurangan, kita analisis dulu, kita kekurangan koleksi fiksi. Apa yang harus dilakukan nih? Lihat anggarannya tidak ada. Nah, apa yang dilakukan? Coba kita cari sumber-sumber yang bisa dalam pengadaan itu apa saja. Bisa dalam bentuk pengadaan, pembelian, hadiah, tukar-menukar, hibah. Nah, dari 4 hal tersebut mana yang bisa dilakukan? Kita bisa minta misalnya hibah. Cari apakah ada perusahaan yang bisa punya dana CSR. Nah, itu dilakukan dengan cara advokasi. Kita membuat proposal, kita sampaikan sana. Itu tahapan advokasi yang dilakukan, Pak. Siap. Jadi Kebetulan kan, ya baik Pak, itu kebetulan saya kan di asosiasi perpustakaan itu artis di Kemenak itu Pak, itu kan saya bagian advokasi, tapi saya tidak mengerti apa yang harus saya kerjakan. Advokasi biasanya juga ini bisa ya menolong kalau misalnya ada tenaga perpustakaan yang terkena masalah. Dia berusaha membantu, bantuannya dalam bentuk apa? Permasalahannya kita coba carikan solusinya. Advokasi hukum. Siap Bapak, terima kasih banyak. Baik. Ya. Izin Pak, bertanya Pak. Ya. Dengan siapa? Pujiono Pak. Pak Pujiono, silakan Pak Puji. Iya, tadi disampaikan Pak Muslim berkaitan dengan buku-buku itu kan tadi ada plagiat, terus bajakan biar kita terhindar dari hal-hal yang sebenarnya kita nggak tahu, tapi mengaksesnya juga itu apa Pak batas-batasannya yang harus paling nggak minimalis yang harus kita ketahui gitu loh Pak. Biasanya gini, kalau misalnya untuk plagiarisme itu nanti tahunya tulisan itu plagiat atau tidak, ada aplikasi untuk pengecek plagiarisme atau tidak, pakai Turnitin. Jadi ada berapa persentase tulisan itu model copy paste aja misalnya, satu paragraf misalnya. Nah itu atau beberapa kata yang secara berurutan itu juga bisa dianggap plagiarisme. Nanti plagiarismenya berapa persen? Apakah plagiarismenya 25% atau dia 50%, itu bisa dicek di situ. Nah, untuk tahu buku apakah itu buku yang hak ciptanya ini gimana nih, di internet banyak kok Pak, kita mau baca apa saja boleh. Nah, itu permasalahan. Biasanya buku-buku yang diterbitkan oleh penerbit mayor itu mereka jarang sekali mengirimkan secara terbuka di internet karena mereka menjual juga e-booknya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau misalnya langganan atau mau baca-baca buku, kalau untuk baca sendiri di internet nggak masalah. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu menyarankan ke yang lain, idealnya jangan menyarankan untuk baca koleksi-koleksi yang ada di
Google, dari penelusuran Google, karena biasanya mereka hanya scanan saja. Seperti itu. Tapi kalau saya sarankan, ya sarankan ke misalnya Bapak ada pustakaan digitalnya, pustakaan digital tempat Bapak, atau ke I-Pusnas, atau I-Jakarta, dan banyak I lain yang bisa perpustakaan digital lain. Seperti SMA 70 yang juara lomba tingkat nasional tahun ini, perpustakaan sekolah, itu mereka sudah punya I juga, perpustakaan digitalnya. Karena mereka kerjasama juga dengan Aksara Maya. Seperti itu, Pak. Ya, Pak. Makasih, Pak. Izin, Pak. Ya. Kalau maksudnya Turnitin itu apa ya, Pak? Ya. Maksudnya Turnitin. Turnitin. Iya, Pak. Turnitin itu aplikasi untuk pengecek plagiarisme, Bu. Caranya gimana, Pak? Nah, biasanya kalau Turnitin itu berbayar, Bu. Jadi ada langganan di dalamnya. Oh. Kalau yang nggak berbayar ada, Pak? Yang nggak berbayar, saat ini setahu saya beberapa aplikasi, tapi berbayar. Perpustakaan kembangkan arah situ, Bu. Gimana, Pak? Maksudnya suaranya putus-putus? Ini yang saya. Jadi total kita lagi coba kan membuat aplikasi seperti itu. Jadi nanti kita berharap itu bisa digunakan oleh semua terkait dengan plagiarisme. Jadi anti plagiarisme detektornya. Ya. Berarti kalau kita nggak ini agak sulit juga dong ya, Pak ya. Maksudnya kalau saat ini seperti itu. Iya, karena kan kita kan nggak punya yang aplikasi berbayar gitu, Pak. Iya. Jadi cara yang lain nggak ada ya, Pak ya? Untuk tahu selain kalau misalnya Ibu biasanya tim penilai, kalau tim penilai itu biasanya mereka udah punya untuk ke arah situ. Langganan Turnitin. Coba kalau misalnya itu cari di Google dulu aja, Bu. Saya juga belum sampai mencari yang free-nya seperti apa, karena dengan kita masukkan semua, misalnya kita masukkan ke aplikasi yang dikembangkan oleh internet, oleh pihak ketiga yang lain, dengan kita mengirimkan tulisan itu di-scan oleh mereka, secara nggak langsung mereka udah punya tulisan kita. Kan itu salah satu keuntungan dari pengembang. Kayak kita ngirim data kita menggunakan Gmail. Nah, Gmail punya data kita karena kita udah memperbolehkan Gmail untuk mengakses data kita. Itu, Bu. Ya, berarti ini ya, Pak ya, masih coba cari-cari dulu di Google ya. Baik. Mungkin yang lain ada pengalaman juga, Bu Emilia. Pak, izin bertanya, Pak. Oh, nanya. Baik, silakan, Bu. Bagaimana caranya agar perpustakaan tempat saya bekerja ini dapat menggunakan aplikasi resources yang diberikan oleh Perpusnas untuk dilayankan di apa? Boleh nggak, Pak? Dilayankan kepada pemustaka? Kalau misalnya itu Ibu pakai, misalnya boleh kalau misalnya mau akunnya itu akun dinas perpustakaan ya. Biasanya kalau sudah kerjasama, nanti ada semacam Ibu menyiapkan PC yang di situ digunakan untuk mengakses e-resource-nya. Kalau mahasiswa yang Ibu udah dinas ya, iya, kalau pemustaka yang lain yang mau mengakses, mereka diminta jadi anggota Perpustakaan Nasional aja, Bu. Nah, Ibu menjelaskan bagaimana cara menjadi anggota Perpustakaan Nasional dan cara mengakses e-resource-nya. Itu jadi kegiatan di perpustakaan Ibu. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Baik. Pak, maaf mau nanya. Waktu kemarin kan Bapak sempat ngomong soal magang, itu apakah kita diberi informasi atau ada pemberitahuan dari perpustakaan? Kalau magang, ya, mohon izin. Kalau magang, Ibu bisa langsung bersurat aja ke Kepala Perpustakaan Nasional. Misalnya ada berapa orang yang mau magang dari tempat Ibu ke Perpustakaan Nasional, tanggal dan harinya, sama tuliskan kontak personnya. Sedikit, tak dapat juga ya. Oh, berarti nggak ada jadwal dari Perpusnas sendiri ya? Kalau magang masih tidak terjadwal sesuai dengan permintaan. Kalau maunya itu akan lebih mudah. Gimana? Yang bisa ikut itu siapa aja, Pak? Ya. Yang bisa ikut seperti itu siapa aja? Siapa saja bisa ikut kok, Bu. Kalau misalnya mau magang. Nah, ini permasalahannya kan kalau misalnya dari daerah kan mau magang 3 hari, berarti kan harus menyiapkan akomodasi konsumsi secara mandiri. Jadi seperti itu.
Nanti coba kalau misalnya mau magang di mana Ibu? Kayak kan Pak Iwan mau magangnya di 24 lantai Perpustakaan Nasional di gedung layanan. Bagian apa Pak? Bagian pengembangan koleksi, bagian apa gitu kan. Nih yang foto di belakang saya ini kan layanan anak. Seperti itu Pak. Layanan lansia aja saya Pak. Layanan lansia. Biar banyak pahalanya. Baik. Ya Bu Nyimas, kalau misalnya itu nanti bersurat saja harinya kapan. Kayak waktu itu pernah dari Pamekasan mereka magang sekitar 10 orang. Ya, kita bagi jadi di beberapa titik, beberapa pusat. Mereka magang ada di preservasi, ada di layanan, ada di pengolahan. Nah, berapa hari itu mereka belajar di situ. Oh iya ya Pak. Makasih Baik. Pak. Iya. Baik, ada lagi kalau Izin bertanya Pak, apa bedanya Indonesia One Search dengan IPUSNAS Pak? Nah, siap. Bedanya kalau Indonesia One Search itu search engine optimization untuk koleksi-koleksi yang sudah masuk dalam kerjasama dengan Perpustakaan Nasional, Bu. Jadi di iOS itu, misalnya saya mau cari koleksi, ya saya mau cari nggak di Google, tapi saya mau cari di Indonesia One Search. Nah, koleksi tersebut, adanya di perpustakaan, saya dekat sini perpustakaan UI. Ya, saya sudah langsung terinformasikan perpustakaan mana yang memiliki koleksi itu. Kalau IPUSNAS, ini perpustakaan digital yang dikelola oleh Perpustakaan Nasional. Nah, koleksi-koleksinya itu ada bentuk koleksi digital yang bisa diakses full oleh pemustaka. Kalau iOS, ya, koleksinya itu koleksi masih belum semuanya full teks yang bisa diakses oleh pemustaka, karena biasanya masih terdapat di perpustakaan-perpustakaan bukan tradisional ya, perpustakaan yang tercetak. Jadi koleksi tercetaknya masih harus diakses, harus datang ke tempat, Bu. Kalau IPUSNAS kan udah bisa langsung baca dengan menggunakan HP atau menggunakan PC, itu bisa langsung dibaca. Gitu, Bu. Terima kasih, Pak. Ya. Baik, Bapak Ibu. Waktu tinggal 15 menit. Silakan buka yang di LD. Tanya Pak, sebentar Pak. Ya. Siap. Siapa ini? Tony, Pak. Saya Pak. Tony Kurtis, Pak. Ya, silakan Pak Tony. Iya Pak, terima kasih Pak. Dari Lampung Timur Pak. Ya. Ini kan gini Pak, Dinas Perpustakaan di Lampung Timur ini rata-rata pustakawannya ini adalah ahli madya dan ahli muda. Ini bisa saya katakan separuh-separuh lah Pak. Itu jumlahnya ada 16. Nah, seyogianya pelayanan perpustakaan itu adalah tugas pustakawan ya Pak ya. Nah, itu sebetulnya tugas untuk pelayanan itu adalah tugas ahli pertama atau di bawahnya ya Pak. Untuk itu sirkulasi. Ya. Nah, terkait hal itu Pak, bagaimana dengan angka kreditnya Pak? Mohon pencerahannya itu Pak. Apakah tetap pelayanan itu diinikan oleh ahli muda atau ahli madya ini Pak? Ini kebetulan kita rata-rata pustakawannya adalah ahli muda dan ahli madya Pak. Ada 16 personil. Baik Pak Tony. Gini Pak, kalau misalnya yang saya paham bahwa dalam melakukan kinerja sebagai pustakawan, pekerjaan angka kredit, pekerjaan tusinya pustakawan itu bisa dilakukan satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawahnya juga. Jadi kalau misalnya yang muda itu bisa mengerjakan yang pertama dan juga bisa mengerjakan yang di atasnya. Karena kan cuma ada di muda dan madya saja. Nanti untuk penilaian angka kreditnya yang bukan tusinya, misalnya itu ada berapa persentase penghitungannya. Saya nggak paham sampai detailnya, tapi
diperbolehkan untuk mengerjakan satu tingkat di bawah atau satu tingkat di atas. Seperti itu Pak Tony. Baik Pak. Nanti detailnya tanya di penyusunan Dupak ya, karena itu terkait dengan angka kredit. Ya Pak. Pak, izin bertanya satu lagi Pak. Silakan Ibu. Pak, saya bekerja di perpustakaan ini, saya yang melakukan pengolahan itu termasuk untuk subjek, klasifikasi, dan saya mengentry data. Sementara saya masih pustakawan mahir. Bagaimana cara penilaian nanti Pak? Yang penting ada pustakawan muda pertama. Baru di penyetaraan Pak. Baru penyetaraan. Baik, kalau misalnya itu Ibu buatkan surat tugasnya. Setelah surat tugasnya, Ibu ditugaskan untuk mengerjakan itu karena alasannya dituliskan karena tidak ada pustakawan pertama. Mau tidak mau kan ya Ibu yang mengerjakan. Nanti disampaikan juga ke tim penilai. Terima kasih Pak. Bisa Satu lagi, Ibu nanti untuk dari Dupak itu lebih detail, Ibu. Ya, diingatkan untuk ditanyakan. Oh, Pak Agung mau tanya juga? Ya, ini saya ini agak juga masih bingung Pak. Saya ini mohon maaf, saya impasing ini tahun 2019 Pak. 2019, terus kenaikan pangkat saya itu 21 bulan April itu pembina Pak. 4A. Terus surat SSK, surat impasing saya turun tahun 2001 bulan Oktober. Nah, ini yang muncul ini pustakawan ahli muda. Yang saya kerjakan yang harus yang mana Pak? Sementara kalau di catatan situ buku petunjuk itu bahwa pembina itu 4A ke atas, sedangkan saya ini impasing saya keluar tuh pustakawan ahli muda. Itu mudanya berapa Pak? 335 Pak. Oh, tinggal ngejar 75 lagi untuk jadi madya. Berarti yang saya harus kerjakan ini ahli muda Pak ya? Bapak bisa, ya kalau untuk pekerjaannya sebagai tusi Bapak sebagai pustakawan ahli muda, tapi Bapak bisa mengerjakan yang madya juga, karena kan satu tingkat di atasnya Bapak bisa kerjakan. Oh begitu. Tambah lagi di sana ada madya juga Bapak, selain Bapak. Tidak ada Pak. Belum Nah, ada. kalau tidak ada itu kan bisa dikerjakan oleh Bapak. Oh begitu Pak, bisa Pak ya? Bisa. Tidak Nanti harus saya mengerjakan di bawahnya. Nah, di data ya Pak Iskandar, tanyakan ke Pak Darta nanti. Ya, kalau Pak Darta itu terkait dengan angka kreditnya Pak, nanti bisa ini berapa angka kreditnya kalau saya mengerjakan saya muda tapi mengerjakan di madya karena tidak ada madya yang lain. Nah, saya angka kreditnya ada berapa? Itu nanti tanyakan ke Pak Darta Pak. Dengarnya baca di buku kemarin sudah layanan itu 80% doang. Kalau kita 80%. Baik, ya itu 80%-nya Pak. Iya Pak. Nggak apa-apa kan masih ada angka kreditnya Pak. Ada Pak. Lumayan lah. Kan kalau satu tingkat Pak, nggak bisa loncat tingkat ya? Nggak bisa. Nggak bisa, harus satu tingkat di atas, satu di bawah. Ya. Kalau mengerjakan tugas pustakawan utama, nanti minta Pak Iwan dulu jadi pustakawan utama, baru kita kerjakan sama-sama. Iya Pak, ya Pak. Amin. Itu nilai Agung tinggi ya Pak ya, ketika 35. Setahu saya kalau dari muda ke madya itu kan sampai 300. Itu udah melebihi. Muda ke madya itu 400. 400 ya? 400. Jadi untuk naik ke madya harus 400. Sama saya kan WI muda. Saya untuk ke madya, saya saat ini masih 300 berapa ya? 325. Itu untuk madya kan masih 75 lagi. Iya. Saya bilang, Pak Agung kita bareng-bareng ke madya. Siapa? Berarti saya kerjakan yang madya Pak ya? Untuk boleh mengerjakan yang madya, tapi angka kreditnya nanti akan ditanyakan ke tim menilai juga. Baik, terima kasih Bapak. Terima kasih. Baik, ya Bapak Ibu, silakan dikerjakan tugasnya, praktik dulu, karena materi kita materi praktik. Nanti jam 9:30 baru saya tutup. Silakan mengerjakan mandiri. Enggak, mandiri aja. Kelompok Pak. Mandiri Pak. Senangnya kelompok aja nih Pak. Kelompok kan udah kemarin 2 kali. Keluar lagi Pak supaya kelompok. Ayo Pak Iwan, kita bisa saling refreshing Pak, saling isi ya kelompok. Ya, kalau mengerjakannya sambil kelompok silakan saja, tapi ini kan praktik, jadi biar Bapak Ibu tahu cara penelusurannya. Ya Pak. Ya, silakan bekerja. Selamat mengerjakan. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Berarti kita live atau gimana Pak?
Gimana nih? Kita kerja kelompok aja dulu Bu, baru nanti bisa supaya Repot Pak Is. Ya. Ayo, gimana? Ayo. Oh, direkod. Kelompok yuk, supaya saling isi kayak kemarin. Ada 10 pertanyaan nih. Ayo. Udah. Banyak itu 10 pertanyaan, waktu cuma 15 saya bikin masuk menit. rekrut aja ya. Kebetulan Kita lihat saja ya. Iya. Coba. Ya. Ah. Coba masuk. Siapa yang masuk ke masing-masing? Pak Is kok masuk ke room 1 Pak? Pak Is, jangan salah masuk Pak Is. Tetangga punya tuh. Tunggu. Sangat tetangga Pak Is nih. Bikin 4 Pak, 4 room. 4 room ya. 3 apa 4? 4 ya kita Pak Is. Ya, ini lihat dulu Pak. Oh dia masih proses Pak. Tunggu dulu Pak. 42 detik lagi. Baru dia keluar ulang. Tunggu Pak, lagi proses. Mungkin di break room tentukan langsung 4 rumah atau gimana di Pak? Kita ketiga, kita 3 Pak. 3 kita kelompok 3. Paham. Oh, Pak Ketua, jadi kelompok yang kemarin nih Pak Ketua ya? Iya, ya, kelompok. Belum ke kelompok kopi dulu. Satu Pak Mukti. Berarti yang kita bahas hari ini tentang pertanyaan ini ya? Iya. Yang lain-lain ya enggak boleh. Kopi dulu Pak Franky sebelum masuk kelompok. Oke, siap. Ini belum ada nih, backgroundnya belum ada punya saya nih. Ayo semangat semua semangat. Ayo. Kita bisa. Minum susu jahe. Semangat semua. Dedek gemas. Saya nggak bisa gerak, bukan co-host. Nggak tahu mana mau jadikan co-host tuh Pak. Saya belum ngerti. Harus ini Pak, harus host. Harus host ya. Hostnya siapa? Ini add room. Siapa Pak ini? Add room itu gimana tuh? Ini aku udah ini Pak. Cuma dia Ini Pak, di share Pak. Coba di share Pak. Ya, coba saya share. Nomor 5 itu sudah masuk tuh. Iya Pak. Tunggu Pak. Udah lihat Pak. Lihat Pak, nggak coba Pak? yang buka breakout, buka breakout. Ini kan breakout. Ini kan aku keluar ya. Lihat breakout ya. Ini. Mana tadi breakout? Kok di sini hilang breakoutnya? Oh ini breakout room ya. Ya. Nah, ini kan udah otomatis nih masalahnya. Ini gimana Pak? Itu udah ada nama-namanya ya? Iya. Nah, ntar keluarin aja. Keluarin gimana caranya? Pindah-pindahin. Enggak, yang Oh, penting pindahin. buat aja dulu. Breakoutnya buat aja dulu. Bagaimana Reket aja semua. Pak Ketua, Pak Is, Ya. soal-soal ini dikerjakan dengan kelompok apa pribadi Pak? Pribadi sebenarnya. Pribadi Cuma kan masih bingung. Mungkin ada yang mau dibahas ya. Gimana kalau kita kelompokin aja Pak? Kalau bisa Tapi- Pak nggak usah tapi- kelompok aja Pak, masih rame-rame aja gitu. Ya. Gimana Pak? Ya betul juga sih. Iya, nanti buat Zoom aja Pak, kita bahas. Zoom aja Kayak Pak. biasanya aja Pak Is. Di sini aja kita bahas Pak. Di sini kita bahas sama-sama ya. Bahas Pak. Iya, kalau kelompok Bahas Zoom kan aja Pak. Karena sama kan. Nggak usah dukung lagi. Itu aja ya. Sini aja nggak kita usah bahas di yuk. kelompok Pak, bahas bareng-bareng. Kelas dalam bahasa Inggris. Benar. Ya bahasnya dulu sama-sama Pak. Kayak Ya. Lebih setuju saya bahas sama-sama itu Pak. Iya, Pak Ya. Ketua. iya Pak. Daripada sekarang Pak ya. Ketua pening buat break room. Ya tadi banyak minta breakroom, tapi karena ini materi bukan juga bukan per Soalnya kelompok. ini pertanyaannya gampang. Soalnya Jawabannya kita share perorangan. Ada yang ngetik sudah Pak, ada satu yang Gini ngetik. Pak. ya. Oke, kita mulai lagi. Ikhlas Iya. jadi mulai mungkin. Ikhlas dalam bahasa Inggris ini kita kan pakai bahasa ini ya. Ibaratnya
Nih. Ikhlas. Ya, Sinker. Apakah pakai Sinker? Siapa yang mau menuliskan? Masukkan. Ibu. Boleh saya tulis deh gimana? Iya, bunyinya. Boleh. Saya bikin Word gitu, Pak. Saya keluar ya. Stop Saya bikin Word. Nah, saya sudah keluar tuh. Sebentar, Pak. Waktunya tinggal 3 menit sebenarnya, Bu. Enggak efektif. Oh, yang udah setengah 10 ya? Kita udah dikeluarin. Nanti kita bikin remaja sendiri. Ya udah kalau gitu ini kita lihat aja ya. Kita bahas di ini. Ada di mana nih? Ada di LDK. Gimana? Mbak Ope. Kok saya masuk di kelompok 4 sih? Kita bahas di sini bukannya kelompok. Kita bahas di Pak sini. Aryo Tiar mau masukin aku. Ya, nasa dulu kan di sini aja. Bu. Ini kan pribadi. Kita bahas bahas aja di sini, Bu, bukan di kelompok, Bu. Di sini kita bahas sama-sama. Pak Mukti, buat romnya. Mungkin bagusnya Pak Iskandar kita rame-rame aja supaya nanti Rame-rame aja. saja. Rame. Rame-rame di share di WA, nanti kita upload masing-masing. Kita belum ngerti. Ada masalah? Belum Yuk join room 3 apa maksudnya? Ini sudah ada 2 yang masuk breakout room. Teman-teman, mohon perhatian sebentar ya. Mohon. Kita bahas sama-sama di sini. Nanti hasilnya kita kasih kepada teman-teman semuanya gitu. Iya, setuju, Jangan Mas. masuk ke room atau apapun juga. Setuju. Masih lama sih waktunya, Bu. Jangan terlalu buru-buru. Ya nafsu, pelan-pelan. Semua sama-sama. Ada di mana sih, Pak? Pak Mukti, tolong bikinkan satu ya. Kelompok 2 gimana, Pak? Nggak kelompok, Bu. Nggak kelompok, Bu. Ibu, bukan kelompok. Kita bahas sama-sama. Kita bahas Karena nggak ada sama-sama yang di ini. sini. Ada yang Enggak usah nih, ini Nggak usah keluar aja nih, dimasukkan, close all nggak room usah, aja nggak nih. usah itu. Ya nggak kita usah. lihat dulu ya. Ya. Jadi yang lain dip dulu. Lihat dulu nih. Berarti kita klik dari sini. Sampai materi habis 29.30 karena Pak masih dipantau oleh pemateri nih. Saya pantau ini. Masih dipantau. Ayo, kenapa ribut-ribut? Jangan berantem, ayo. Mau bagi ampau, Pak. itu. Link Zoom ini sampai 9.30 gitu, Pak. Mbak ngopi, Pak Muslim. Ya, benar. Kopi bisa goreng. Berarti ini udah 9.29, berarti sudah hampir habis dong. Hampir. Tinggal Pak Mukti di WA grup. Baik. Ya sudah, berarti ini Ada kita masalah lihat nggak? di sini. Enggak, Pak. Alhamdulillah enggak, Pak. Aman. besar semua. Teman-teman nggak sabar semua ini kalau kita bahas di sama-sama. Bang Nyimas, kan kalau untuk Zoom waktu itu nggak pengaruh, Bu. Oh, enggak pengaruh. Kecuali belum di end meeting. Dia telepon di pinggir jalan kaki sedikit aja. Bapak Ibu mau diskusi dengan menggunakan aplikasi ini, dengan menggunakan Zoom meeting atau diskusi mandiri? Mungkin diskusi mandiri ya, Pak ya? Diskusi mandiri, Pak. Iya, diskusi mandiri. Jadi prakteknya Bapak Ibu bisa telusur sendiri. Nanti akan dicek. Soalnya kalau salah satu, ntar di-share ke yang lain salah semua loh. Iya, Pak. Iya, Pak, benar. Dicek dulu, silakan dicoba dulu dengan fitur-fitur yang ada di Google Advanced Search yang saya share. Nanti Bapak Ibu bisa praktekkan. Ya, benar-benar Pak, benar. Benar, Ya. Pak. Siap, Pak. Benar. Baik, waktunya sudah. Soalnya di mana? Itu kan Soalnya ada di LDK, Ibu. Ada di LDK ya. Ya, nanti di-share, Bu. Nanti di-share. Itu kan kita jawabnya di LDK, harus buka juga. Nanti kalau sudah dari LDK, dijawabnya diunggah ke LDK juga. Kita live aja dari sini ya, Pak. nggak perlu, biar aja dulu, Bu. Ya, baik kalau gitu saya yang live ya. Iya, Pak. Ya, oke, siap, Pak. Terima kasih, Pak Muslim. Kasih Baik. Pak materinya, Pak. So, silakan, ini sama dengan yang ada di LDK. Iya, Pak. Makasih, Pak. Baik, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Sama-sama, Pak. Sama, Pak. Ya, Pak Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Pak. Maaf, Pak, saya nggak berkenan. Terima kasih, Pak. Selamat siang. Siang, Pak. Siang Situasi juga. aman.
Ini kan tetap direkam sama panitia kalau pakai ini. Iya Ibu, kita bahas di sini Ibu. Ya, di sini aja ya. Bu Istuti ini ganas sekali. Ganas sekali, nafsunya tinggi sekali. Iya, benar. Semangat Bisa banget. sabar ini. aduh. Sudah, lihat kita. Assalamualaikum. Tahu aja Bu Iwan ganas. Iya, ini nggak bisa sabaran ini. Pak Iskandar. Pak Iskandar mana Pak Puji? Minta tolong rekamannya dimatiin dulu itu Pak Puji. Rekamannya dimatiin katanya Pak Is. Teman-teman, saya mau deh. Iya. Kamu apa tuh? Di live aja dulu ya. Bapak Ibu. Live. Live aja semua ya. Live semua ya Pak. Live aja semua ya. Iya, ya. Utus istirahat dulu. Ya. Ngopi dulu, ngopi Pak Iwan. Ngopi dulu Pak Iwan. Ngopi dulu. Ngopi dulu Pak, ngopi dulu. Ya, ngopi Pak. Ya, sudah bisa ingat Pak bagi-bagi. Is, izin Pak Is. Ini kan keinginan Pak Tutor. Iya. Kita kerja sendiri. Makanya coba kita live aja dulu. Ya, seperti itu ya. Kita kerja sendiri-sendiri aja dulu. Iya. Kita live dulu ya. Iya, live dulu. Supaya nanti bisa ketahuan ada yang salah atau enggak. Iya. Kan kita kan di sini mengikuti aturan juga kan. Izin Bapak Ibu. Jadi kita ikuti apa yang diminta. Baik, Bu Nyimas. Kita live dulu. Kita kerjakan atau kita upload di IG ya. Luar biasa. Ini mohon maaf Pak Iskandar. Sama-sama. Izin live ya Bapak Ibu. Iya, live. Alan-alan Bu ya. Izin. Hari ini nggak ada tes kan? Nggak ada. Nggak ada tes, bebas. Kita live aja dulu Bu. Sudah acara. Sudah acara ini berarti habis ya Pak? Habis. Ngopi dulu Bu Des. Ayo ngopi dulu. Pak Iwan ngopi dulu nih. Belum habis Bu, masih tinggal 10 hari lagi. Sudah nggak tahan ini. Ngopi dulu. Ayo Pak Iwan ngopi Pak Iwan. Karaokean nih, aku mau karaokean nih. Udah di samping tempat karaoke lo Pak Puji. Nah, bener. Mau cari tukang pijat dulu udah pegel ini. Pak Ketua belum dipijat nih. Hari ini olah vokal dulu Pak. Belum bisa olah pikir. Olah vokal dulu. Saya olah tubuh dulu Pak supaya sehat. Olah tubuh Pak Iwan. Waduh, luar biasa. Kalau Pak Iwan olah tubuh. Olahraga maksudnya. Ini belum bisa olah atau belum bisa ulek ini nih. Nah, ulek Pak. Beda lagi tuh ulek nih. Kan diolah tuh Pak. Iya, gado-gado ulek. Gitu bahasa Inggris. Gado-gado Pak, ulek. Gado-gado diulek tuh. Pak Ketua nggak bisa ngulek dia. Nggak bisa Pak. Kelamaan di Jakarta. Nanti jadi batu aki Pak Ketua. Iya benar. Pak Ibu jelek. Oke. Ya. Zoom ya. Ya. Karir